اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدني بصيرتي جل جلاله. أستغفر الله أستغفر الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقنا به يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat nasyad, semangat di dalam menghadiri daripada kajian yang sudah diwariskan oleh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan daripada apa yang sudah kita pelajari di dalam kitab Al-Iqta' Ibadil Nikah, karangannya Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Salim bin Habib, yang mana sudah kita bahas kemarin sebagian syarat bagi seorang bapak dan seorang kakek yang ingin menikahkan putrinya ijbaran, secara ijbar, atau bisa dibilang wali mujbir, tanpa izin ataupun dengan izin, itu harus ada syarat-syaratnya bagi seorang bapak ataupun seorang kakek yang ingin menikahkan putrinya. Syarat yang pertama kemarin sudah kita bahas, ya. Syarat yang pertama itu adalah qauluz zawji kuf'an, ya, seorang suami yang ingin dinikahkan dengan putrinya statusnya harus sederajat, harus sama dengan putrinya, ya. Sederajat sudah kita sebutkan di pelajaran yang kemarin, ya. Dan juga itu yang punya kitab terjemahan, ya, yang punya kitab terjemahan ini itu ada di catatan kaki, ya, ada di catatan kaki itu ditulis, ya, sederajat dalam hal apa, ditulis itu, ya, ada, ya, sederajat dalam hal apa itu ditulis, dari agama, kemerdekaan, merdeka, ya, atau kebebasan, dari segi pencarian ad-din al-hurriyah, nasab, dari nasabnya juga, ya, al-hirfah, kemudian faqdul uyub, tidak adanya aib-aib yang mudah kita sebutkan, aib yang di mana, ya, daripada gila, kusta. Nah, di situ ada coba sebutkan apa? Enggak. Dari awal sebutin apa? Juzam yang kita bahas kemarin itu juzam
kusta, kalau belang itu baros. Yang kita bahas kemarin itu ya, oh ini apa ini juzam, ini apa, itu kusta. Ya. Orang kalau yang baros itu belang itu baru baros yang putih-putih itu belang bukan. Nah, juzam itu kusta, juzam terus kusta. Jadi itu adalah barometer sederajat menurut kita mazhab Syafi'i. Ya, barometer kafa'ah itu ataupun kesetaraan antara calon suami dan istri itu tentunya di berbagai mazhab mereka berbeda pendapat. Ya. Nah, di dalam mazhab kita 5 itu, ya, agama, merdeka, nasab, pencariannya, juga selamat daripada aib-aib yang 5 tadi. Gila, kusta, belang, impoten bagi laki-laki, atau kemaluan yang terpotong. Ya, kalau bagi perempuan, ya, kemaluan yang ditutupi dengan daging ataupun kemaluan yang ditutupi dengan tulang. Jadi harus selamat dari itu semua. Kalau seandainya dia sudah sama semua sederajat, dalam hal agama sederajat, dari nasab sederajat, dari pencarian sederajat, semuanya bersih daripada penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi, maka si wali boleh menikahkan putri. Ya. Kalau misalnya udah nggak sederajat tapi dia maksakan untuk menikahkan putrinya, hukum nikah walaupun dia dosa tapi hukum nikah tetap sah. Dia nanti kembalinya ke mahar mehir nantinya. Kemudian sudah selesai pembahasan tentang sederajat, sudah selesai. Sekarang syarat yang kedua. Ya. Syarat yang kedua di sini musiran bimahril mithli. Calon laki yang ingin dinikahkan dengan putrinya tersebut, dia harus memiliki mahar, ataupun mudah untuk memiliki mahar yang akan diberikan kepada putrinya. Itu dimaksudkan daripada musiran bimahril mithli tadi, itu pada saat akad saja. Pada saat akad dia bisa untuk memberikan mahar, atau mudah bagi dia untuk memberikan mahar kepada perempuan tersebut. Al-mithli maksud daripada mahar mithil. Mithil itu adalah kesamaannya dia dengan perempuan-perempuan yang lain. Misalnya ini, ada orang mau nikah sama perempuan yang ada di Puding. Nah, bagaimana caranya kita mematok ataupun menetapkan mas kawin untuk perempuan yang kita nikahkan ini? Maka kita lihat perempuan ini tinggal di mana? Tinggal di Puding. Oke, dia tinggal di Puding. Kemudian kita lihat lagi perempuan ini kira-kiranya punya saudari nggak yang udah nikah, atau punya bibi yang udah nikah belum? Dilihat. Yang dilihat mahar bibinya atau mahar dia punya saudari ini dilihat. Misalnya dia ini biasanya keluarga besar dia, bibinya dia, ataupun adik-adik kakaknya dia yang udah nikah, itu maharnya misalnya mahar pas akad misalnya maharnya 1 juta. Nah, maka kita berikan mahar untuk perempuan tersebut 1 juta. Itu maksud dengan mahar mithil, mas kawin yang serupa dengan orang-orang yang terdekat dia. Bagaimana caranya? Kita lihat tadi dari bibinya, dari putrinya, atau dari dari saudari-saudarinya. Terus misalnya
misalnya kalau seandainya dia nggak bisa kita patok dari saudarinya karena belum nikah semua, atau dari bibi-bibinya nggak bisa juga. Kita lihat dari orang desa dia, perempuan-perempuan yang di desa dia ini biasanya menikah, mas kawinnya berapa? Nah, kalau sekiranya mas kawinnya itu 500.000, maka kita kasih juga 500.000, nggak boleh di bawah itu. Jadi patokan mas kawin ya, bagi seorang wali ya, melihat kalau dia mau menikahkan putrinya, patokannya berarti dilihat dari dia punya saudari, dia punya bibi, dia tinggal di desa mana, kan beda. Nikah sama orang Kucing sama nikah sama orang Palembang beda. Nggak usah jauh-jauh beda kota. Kucing sama Selingsi mungkin beda mahalnya. Kucing sama Mangkal mungkin beda mahalnya. Dan itu kan sudah ada terkadang ya. Di dalam mas kawin itu terkadang sudah adanya kita ya melihat daripada tetangga ataupun orang-orang yang ada di kampung kita menikah, sehingga kita bisa matokin harga berapa ya, seperti itu. Ini syarat cuman bagi seorang wali yang mau menikahkan putrinya yang masih perawan ataupun yang belum balik ya. Tapi tentunya kalau seandainya dia punya anak, putri tersebut merelakan berapapun mahar yang diberikan oleh calon suaminya tersebut, maka nggak apa-apa. Bahkan ya, jadi Muhammad juga memakmurkan seseorang yang menikah dengan mas kawin yang besar ya. Maka ada sebagian di dalam pembahasan kitab itu disebutkan kalau hiyatul mughalah bil muhur, kita itu nggak boleh mahal-mahal di dalam mematok harga mas kawin ataupun mahar nikah, itu nggak boleh mahal, karena di zamannya waktu itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, berapa banyak pemuda-pemuda itu yang nggak nikah. Ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa ini nggak nikah? Nah, dia bilang, gimana kami mau nikah? Sedangkan kami ini tidak punya uang, dan perempuan-perempuan yang ada di kota Madinah ini mereka minta mahalnya tinggi-tinggi. Jadi banyak hutang-hutang di kota Madinah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab dia berdiri dan beliau memberikan arahan kepada umat pada saat itu untuk tidak memberikan harga tinggi ya ketika seseorang mau melamar putrinya. Walaupun memang di dalam Al-Quran kita boleh berapapun kita ingin orang tersebut bayar mahar untuk anak kita boleh. Tapi Nabi katakan orang yang paling berkah nikahnya, perempuan yang paling baik itu adalah aqalluhunna muhur. Kalau ente pengen berkah nikahnya, paling sedikit mahalnya. Itu paling berkah nikahnya, bukan paling banyak. Kalau kita lihat di dalam berita-berita pernikahan orang-orang di luar sana, dia bayar mas kawin emas berapa bongkar, yang berapa gram, uang berapa miliar terkadang. Itu terlepas semua daripada sunnah yang dipesan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kita memberikan mahar yang tinggi, lebih baik uang itu kita simpan untuk kehidupan rumah tangga, juga mungkin bisa kita infakkan, sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sini syarat seorang wali ingin menikahkan anaknya yang kedua itu adalah dia mudah untuk membayar mahar di dalam akad. Mudahnya pada saat itu ya, bukan nanti setelah nikah susah dah. Syarat mudah itu hanya ketika dia akad saja. Hanya saat dia
Kemudian yang ketiga, laisat bainahu wa bainaha adawatun la zahiratun wa la batinatun. Tidak ada permusuhan antara calon istri dan calon laki. Permusuhan yang zahir ataupun permusuhan yang batin. Permusuhan yang zahir itu sekiranya semua orang tahu, satu kampung tahu ini ini perempuan sama calon suaminya dia ini ada permusuhan, semua kampung tak tahu. Itu maksud adawah zahir. Ada juga adawah batinah, permusuhan batin. Secara batin itu maksudnya tersembunyi, tidak semua orang tahu dah. Nah, maksud daripada permusuhan ini yang dimaksud adalah permusuhan yang ada, putusan yang ada di dalam hal dunia, bukan putusan yang di dalam hal akhirat. Adawah dunyawiyah. Adawah dunyawiyah, permusuhan yang ada di dunia. Gimana kita bisa tahu misalnya? Gimana kita bisa tahu bahwasannya ini anak sama calon suaminya ini dia musuhan, gimana caranya? Bisa kita lihat misalnya mereka berantem mungkin, atau misalnya mereka setiap ketemu pasti caci-cacian, yang dia kalau ngomong sama orang pasti ngata-ngatain calon suaminya misalnya. Itu udah termasuk permusuhan. Tapi permusuhan sama dendam beda. Kalau permusuhan, jadi di dalam bahasa Arab itu ada istilah. Di dalam bahasa Arab itu ada istilah, ada namanya adawah, ada namanya baghdha. Ada istilah namanya adawah, al-adawah. Ada namanya al-baghdha. Ini beda. Adawah ini permusuhan yang bisa kita lihat nantinya dengan apa? Gimana Anda bisa tahu dia ini musuhan? Mungkin mereka berkelahi, mungkin mereka saling mencaci, kita bisa tahu kalau seandainya laki sama perempuan ini musuhan dengan cara itu. Tapi ada istilah lagi dalam bahasa Arab namanya baghdha. Baghdha itu dia dendam, dan dendam. Nah, perbedaan dendam sama musuhan. Kalau permusuhan itu bisa dilihat tampak dengan cara mereka berkelahi, adu mulut, misalnya perang di sosmed atau apapun itu zaman sekarang yang seperti itu. Tapi kalau dendam itu masalah hati. Dendam itu masalah hati yang tidak mereka tampak dengan baik di dalam keseharian mereka atau di dalam tutur berbicara mereka, itu tidak mereka tampak, tetapi ada dendam. Nah, yang dimaksud tidak boleh dinikahkan kalau seandainya ada permusuhan. Terus kalau seandainya mereka saling dendam, nggak masuk. Saling dendam bukan termasuk syarat tidak diperbolehkannya wali menikahkan putrinya. Yang dimaksud di sini adalah permusuhan. Yang bisa kita lihat dengan cara mereka berkelahi tadi, dengan cara mereka saling mencaci tadi. Nah, di dalam suami, itu permusuhannya harus secara zahir, dan juga secara batin. Maksudnya itu batin itu bukan yang ada di dalam hati, bukan. Batin itu maksudnya kita ini nggak tahu mereka musuhan. Itu namanya batin. Zahir maksudnya orang sekampung tahu mereka ini musuhan. Jadi bukan zahir batin, zahir di luar, batin dalam hati, bukan. Zahir batin di sini, zahir itu adalah yang nampak dan sekiranya orang kampung tahu mereka musuhan. Batin itu yang sekiranya kita nggak tahu mereka musuhan.
mereka ada permusuhan. Ya. Harus zahiran wa batinan. Harus zahir dan batin. Ini apa jadi tadi itu? Nomor 3 ya. Calon suami dan istri mereka tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan zahir dan batin. Kenapa dia harus batin juga? Ya. Kenapa harus ditempeli dengan adanya permusuhan secara zahir dan secara batin? Karena kita ini mau menyerahkan anak kita kepada laki-laki yang sekiranya kalau dia sudah diikat dengan pernikahan, ini perempuan nggak bisa kemana-mana lagi. Kita ini mau menyerahkan anak kita kepada laki-laki yang seharusnya bisa menjaga, bisa mengurus, bisa memberikan perhatiannya bahkan lebih dari kita yang sudah berikan kepada anak kita. Kalau misalnya kita nggak tahu mereka musuhan, tapi mereka musuhan secara batin ada. Kita nggak tahu. Kita nikah dan jadi habis itu kita serahkan. Kira-kira anak kita diapakan di rumah? Kira-kira diapakan? Orang kamu nggak tahu mereka musuhan, tapi mereka berdua saling musuhan. Mereka tahu ini musuhanan. Laki bilang dia musuhanan, tapi mereka nggak tampak. Tapi mereka berdua nyadari itu musuh. Kita serahkan anak kita ke rumahnya dia. Gimana? Makanya syaratnya harus tidak ada musuh, tidak ada permusuhan secara zahir dan secara batin. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, walaisa bainaha wa baina waliha adawatun zahiratun. Laisa bainaha wa baina aduwiha adawatun zahirah. Syarat yang keempat, si putri tersebut sama calon mertua. Tidak ada permusuhan secara zahir. Jadi syarat yang keempat, dia sama calon mertuanya juga nggak musuhan, tapi cuma secara zahir bukan secara batin. Zahir sekiranya orang kampung tahu dia ini nggak cocok sama calon mertua dia. Tadi dilihat dari berantemnya, saling cacinya, saling ininya. Tapi secara zahir bukan secara batin. Ya. Yang kelima, ada yang kelima? Tidak ada. Fa in naqasa ahadu hadhihi syuruti lam yasihhan nikah. Dan apabila syarat yang empat tadi kurang salah satunya, maka nikahnya enggak sah. Ini kan 3, 4. Yang kedua tadi syaratnya apa? Dia mudah bayar mas kawin. Yang pertama, dia harus sederajat. Nah, ini 4 syarat ini harus ada semua. Kalau kita mau nikahkan putri, kita sudah mujbir. 4 syarat ini harus ada. Sederajat, dia bayar mas kawin bisa ada, ya. Kalau suami istri nggak boleh ada permusuhan secara zahir ataupun batin. Dia sama mertua dia nggak ada permusuhan secara
ini bagi si istri, bagi si perempuan, bukan bagi si laki-laki. Kalau laki-lakinya mau dia ada musuhan mau apa, itu nggak masalah sama perempuan. Ini yang dipentingkan di sini putri, ya, yang perawan, ya, yang belum pernah menikah sama sekali. Syaratnya 4 ini. Harus ada 4 ini. Kalau nggak ada 4 ini dalam sehat nikah. Itu tidak sah nikah. Kemudian di sini disebutkan, wajibu aidan dan diwajibkan juga Allah yang khusus sadaku an-nahril misli. Dia punya mahar itu enggak boleh kurang dari mahar misli. Tadi Anda sudah sebutkan, misalnya kita mau nikah sama orang misalnya namanya Fatimah. Nikah sama orang namanya Fatimah. Ya. Nah, mas kawin Fatimah nih berapa? Kita lihat, dia punya adik, misalnya namanya Aisyah. Dia punya bibi, misalnya namanya Arwah. Misalnya, ini udah nikah semua nih, Aisyah, Arwah udah nikah. Ya. Kita mau nikah sama Fatimah, kita lihat dulu maharnya Aisyah ini berapa? Oh, maharnya 1 juta. Arwah berapa maharnya? 1 juta juga. Dan setelah disepakati muncullah bahwasannya maharnya Fatimah 1 juta. Akan tetapi misalnya ketika kita mulai proses akad, tahu-tahunya mahar yang 1 juta ini kurang. Orang ngasihnya bukan 1 juta tapi 500 ribu. Yang seharusnya dia diberikan maharnya 1 juta. Tahu-tahu diberikan maharnya 500 ribu. Bagaimana nikahnya? Sah. Nikahnya tetap sah. Nikahnya tetap sah, tapi ya nanti dia kembali lagi. Ya, di sini disebutkan sohan nikah ma'hur mati ikdamihi ala dzalik. Walaupun haram hukumnya. Nikahnya sah, hukumnya apa? Haram. Tapi nikahnya sah. Sah nikah. Jadi kalau di dalam hukum, ya, di dalam beberapa hal ibadat itu kita mengatakan perbuatan itu haram tapi hukumnya sah. Seperti apa misalnya? Sholat di tanah yang bukan milik kita, atau kita pakai sajadahnya gosok milik orang aja nggak izin lagi. Kita bagaimana itu? Haram tapi sebenarnya sah. Sah. Wudu pakai air orang. Wudu kita pakai air orang. Wudunya sah, tapi pakai air itu haram. Sama kasus seperti ini. Tidak boleh kurang dari mahar metin. Fatimah Aisyah ini 1 juta, Arwah 1 juta, ini tidak boleh kurang. Tapi kalau kurang gimana? Tetap nikahnya sah, tapi hukumnya haram bagi si wali yang sudah menikahkan putrinya. Maka nanti dia dikembalikan lagi nanti ya. Hukumnya nanti walaupun di sini 500 ribu, tapi nanti dikembalikan lagi tetap dia wajib bayarnya 1 juta. Ya, 1 juta. Nah, makanya sini wajibu aidan Allah yang khusus sadaku an-nahril mithli. Jadi mas kawinnya nggak boleh kurang daripada mahar orang-orang sekitar dia. Orang-orang sekitar dia 1 juta, dia juga bayarnya 1 juta. Walaupun kalau seandainya kurang, hukum nikahnya juga sah. Wa an yakuna halan min naqdil balad, dan bayarnya harus kontan. Dia bayar maharnya harus kontan, dan jenis maharnya itu yang dipakai di kampung tersebut. Kita
Kita orang Indonesia makanya uang, rupiah, maka dia harus bayar juga pakai rupiah. Kecuali misalnya adat di kampung tersebut bisa pakai hal-hal yang lain. Oh, misalnya walaupun mereka di orang bangga, tapi duitnya duit dolar semua, misalnya pakai dolar nggak apa-apa. Sering orang sini nikah pakai dolar misalnya, karena kan jualan sawit, jualan timah kan harus tahu harga dunia kan, minyak dunia. Jadi mereka kayak gitu misalnya, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang di kota tersebut mereka pakai selain yang ada di kampung itu boleh, gitu. Atau mereka pakainya biasanya nggak pakai duit, biasanya pakai barang, misalnya kalau orang nikah dikasih mobil, atau nggak apa-apa, Tapi kalau seandainya itu dia nggak pakai apa-apa, yang terkenal di situ kalau nikah ya pakai uang 500.000, 1 juta, maka dia harus bayar seperti ini, bayarnya harus seperti ini. Jadi duitnya itu harus duit yang ada di kampung itu atau di negara itu. Kecuali kalau memang kita pakai uang lain, ya, kita pakai dolar ataupun Saudi atau ringgit misalnya. Terus misalnya di kampung itu juga orang biasanya kalau bayar akad itu nggak kontan, bayarnya misalnya nanti. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau memang sesuai dengan adat, ya, sesuai dengan adatnya. Kalau tidak sesuai dengan adatnya nggak boleh. Jadi tadi ya, mas kawin, harus dibayar kontan. Nakdir balat itu kalau bahasa Indonesia itu apa? Ada bahasa Indonesia itu sebut. Bahasa Indonesia itu apa? Ya. Mata uang. Mas kawinnya harus kontan. Mata uangnya sesuai dengan negaranya. Dia tinggal di negara Indonesia, mata uangnya harus sesuai dengan negara Indonesia. Dia tinggal di Kucing misalnya, mata uangnya harus sesuai dengan Kucing. Nah, mas kawin ini harus dibayar sesuai dengan mata uang dan juga harus dibayar kontan. Tapi misalnya, di Kucing, biasanya orang nikah, itu bayarnya pakai dolar dan juga nggak kontan mereka bayarnya. Kadang udah nikah dulu bulan baru bayar. Boleh atau tidak? Kalau seandainya sesuai dengan adatnya orang tersebut di kampung itu melakukan hal-hal yang seperti itu, maka diperbolehkan. Kecuali kalau enggak, biasanya kita bayar kontan. Biasanya mata uangnya mata uang Indonesia, pakai mata uang luar, maka tidak diperbolehkan untuk memakai mata uang luar atau dibayarnya tidak secara kontan. Jadi hukum ini berlaku bagi yang adatnya memang seperti ini. Tapi kalau adat yang di luar ini nggak apa. Anda guna halan bin nakdil balan. Tapi nanti ada hukum juga. Misalnya mas kawinnya nggak dibayar kontan. Dia 1 juta, bayar 1 juta. Tapi mas kawinnya nggak dibayar kontan, nanti bertempo. Ini ilmu buat perempuan nih, ilmu tambahan. Kalau seandainya suaminya minta jatah pada pertama dan mas kawinnya belum dibayar, perempuan tersebut bisa katakan sama suaminya tersebut, nanti aku nggak mau layanin dulu kok. Sampai kapan? Sampai kau bayar mas kawinnya baru aku layani. Dan itu diperbolehkan dalam syariat. Ya, jadi itu harus tahu. Makanya ketika perempuan belajar nikah juga dia nggak pernah tipu.
nanti Bu. Nanti takutnya dia sudah nikah, sudah malam pertama ditagih, sudah selesai. Mau apa lagi? Jadi kalau kamu nggak tahu misalnya dia suaminya ini dia namanya orang suami istri baru kenal mungkin, belum pernah berjumpa sama sekali, terus dia dapat lahannya bertempo. Makanya itu dia boleh mencegah suaminya untuk menyetubuhi dia di malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai si suaminya membayar daripada mas kawinnya perempuan besar. Tapi misalnya tempo, terus malam pertama dikasih jatah sama perempuan itu, malam kedua nggak dikasih, nggak boleh, karena ini sudah serahkan diri itu malam pertama. Maka di malam kedua dan ketiga ente nggak boleh melarang suami ente lagi untuk mendekati ente, kecuali di malam pertama udah dilarang, udah mau nanti ente mau masuk kamar nanti masuk kamar, udah bayar mas kawin masuk baru masuk kamar. Ini apa? Karena itu haknya perempuan, karena itu haknya perempuan. Nah jadi perempuan harus paham masalah ini. Kalau ente mau dapat mas kawin, ini harus dipakai ilmu ini ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut? Ini kita ya. Misalnya itu tadi mas kawin yang itu tadi keluarga terdekat 1 juta, misalnya tapi itu Fatimah tuh di bawah 1 juta, dia setuju dari Iya, ini intinya harus sesuai dengan mas kawin orang-orang sekitarnya itu. Kalau dia ini masih kecil, dia nggak paham gitu, maka si wali harus meletakkan posisi dia sama seperti orang-orang di sekitarnya. Tapi misalnya walinya setuju, ada orang nih melamar putri ente misalnya, tapi mas kawinnya masih setuju, ente bilang iya, putri ente bilang iya nggak apa-apa. Padahal dia punya bibi misalnya mas kawinnya 5 juta. Ketika ente udah setuju dan anak ente setuju, enggak. Ada lagi soal? Hamba mana? Nanya jangan apa-apa. Betul. Udah, ini permasalahan bagi udah syarat-syaratnya sudah selesai. Kalau seandainya bapak sama kakek mau nikahkan putrinya, yang balik ataupun belum balik tapi dia statusnya belum menikah, maka syaratnya ini sederajat, mudah untuk bayar mas kawinnya, nggak ada permusuhan zahir dan batin, tidak ada permusuhan sama orang tua secara zahir, tidak ada permusuhan. Terus juga mas kawinnya harus kontan sesuai dengan masa uang, dan nggak boleh kurang daripada mas kawin sama mas kawin. Sekiranya syarat ini sudah dipenuhi semua, maka si wali sudah diperbolehkan untuk menikahkan putrinya walaupun tanpa izin putrinya. Itu putri yang belum kawin. Ingat ya, putri yang belum kawin. Kemudian pembahasan di sini, amma idza lam yakun laha akun wala jadun. Kalau seandainya perempuan tersebut dia enggak punya bapak, enggak punya ibu. Enggak punya bapak, enggak punya kakek. Maka hukumnya bagaimana? Falaisa li ahadin min sa'iril awliya'i an yuzawwijaha ay al-dhikra illa ba'da bulughiha wa istidlaliha. Jadi kalau seandainya ada perempuan yang merawan, tapi dia sudah enggak punya bapak, dia enggak punya kakek, maka wali-wali yang lain seperti saudara dia, seperti paman dia, seperti sepupu dia misalnya, itu tidak diperbolehkan untuk menikahkan perawan tersebut kecuali sampai dia balik dan minta izin dulu. Kecuali sampai dia balik dan harus minta izin.
Paham di sini? Paham ya? Perempuan dan perawan yang tidak mempunyai bapak, kakek, maka wali-wali yang lain seperti saudara dia, pamannya dia, sepupunya dia tidak diperbolehkan untuk menikahkan dia kecuali perempuan ini sudah balik dan harus diizin. Nah, kami itu selesai. Nah, bagaimana kita tahu barometer izin itu seperti apa? Kalau seandainya kita punya saudari perempuan, abahnya udah nggak ada, kita udah nggak ada, kita mau nikahkan. Gimana cara kita dianggap sudah diizinkan seperti apa? Maka di sini disebutkan wayak fil izni sukutuha, dan cukup di dalam izin perempuan yang perawan yang belum menikah itu dengan diamnya dia itu sudah cukup. Karena perempuan yang belum menikah itu banyak madu. Perempuan yang belum menikah itu banyak madunya. Kan sifat perempuan ini syadidatul haya. Kalau perempuan ini kan sifatnya pemalu, beda sama laki-laki. Apalagi perempuan yang belum menikah, dia ketika ditanya ini mau nikah nggak sama ini, malu dia mau jawab. Walaupun sebenarnya ini cocok dengan orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman sekarang, atau dia yang ngomong sama abahnya, Pak, aku sudah ada kenalan nih. Orang mana? Orang sini. Tapi kalau seandainya kita punya anak putri, anak cewek yang seperti itu pemalu, maka cukup dengan diamnya dia itu sudah diizinkan untuk menikah ini. Wa yustahabbu lil abi wal jaddi in kanat balighatan istihdanuha, dan disunnahkan sunnah dan disunnahkan bagi bapak ataupun kakek untuk menikahkan putri dia yang perempuan. Disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk meminta izin terlebih dahulu. Sunnah. Dan juga makanya izinnya nggak harus dia sebutkan nih. Misalnya dia punya anak namanya Fatimah, anak mau nikahkan ente sama laki-laki yang namanya Ahmad, misalnya, nggak perlu. Dia cuma cukup bilang anak mau nikahkan ente. Udah. Tidak perlu dia sebutkan ini laki-lakinya ini namanya Ahmad. Oh, pendidikannya seperti ini. Oh, dia penghasilannya seperti ini. Mukanya seperti ini, nggak perlu. Cukup dia katakan anak kita izin atau mau nikah dengan dia. Selesai. Cukup seperti itu. Wa in kanat al-makhtubatu, itu sudah selesai nih pembahasan tentang orang yang anak perempuan yang belum menikah, baik sudah balik ataupun tidak, sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita bahas masalah janda yang mudah dinikah. Wa in kanat al-makhtubatu sayyiban fal yas'alil 'aqida aidan hal mata anha zawjuha aw talaqaha. Kalau seandainya yang mau kita pinang ini perempuan yang sudah menikah, maka bagi orang yang meminta perempuan yang sudah menikah ini, sebelum dia akad, dia harus tanya dulu, ente ini jadi janda, dikarenakan suami ente meninggal, apa ente dicerai? Harus ditanya itu dulu. Kalau yang kita nikahi perempuan yang sudah menikah, fa in mata anha fal yas'al an waqti mautihi liyufhama inqidha'u iddatiha. Kalau seandainya suaminya tersebut mati, bukannya dicerai, maka yang harus kita tanya, kapan suami ini mati? Kapan suami ini mati? Karena dengan kita tahu suaminya mati kapan, maka kita bisa tahu kapan iddah dia selesai. Dan banyak juga permasalahan istri-istri yang ditinggal suaminya. Baik misalnya sudah ditinggal suaminya selama 1 tahun, atau misalnya suaminya ini berangkat kerja naik kapal, nggak tahunya kapalnya tenggelam, mayatnya nggak ditemukan, nggak tahu dia mati atau belum. Itu kan
tergantung semua. Tergantung semua. Nah itu tapi ada hukum lain lagi ya. Itu ada hukum lain lagi. Nanti mungkin ada pembahasan khusus. Ini cuma kita bahasnya perempuan yang sudah menikah. Tulis perempuan yang sudah menikah panjang. Jadi ada di sini ini aja ya. Kalau kita mau nikahin janda, tadi dua yang kita tanya dua. Ente suami ente mati atau ente dicerai? Itu dulu yang ditanya. Ya. Terus dia bilang suaminya mati. Kalau suaminya dia mati, yang kita tanya sama dia, kapan suaminya mati? Ya. Karena kalau sudah kita tahu suaminya meninggal kapan, maka kita sudah tahu masa iddah dia selesai kapan. Orang yang ditinggal mati suami, maka masa iddah dia 4 bulan 10 hari. Orang yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddah dia 4 bulan 10 hari. Dan dia wajib ihdad. Ihdad itu nggak boleh dia pakai bedak-bedak, pakai barang-barang yang berharga di tangan dia, berdandan, itu nggak boleh. Beda kalau sama suami istri yang cerainya ditolak satu, maka disunahkan bagi istri, dianjurkan bagi istri yang misalnya ada suami istri dia cerai tolak satu, masih masa iddah, dianjurkan di masa iddah itu istri ini harus berdandan lebih lagi daripada dia pernah berdandan ketika dia sudah menikah. Karena apa? Karena orang yang cerai tolak satu ataupun tolak dua, kita masih harapkan mereka ini untuk besar. Ya, mungkin ketika dia berdandan kan suaminya pengen lagi, lihat dia beda lagi. Gitu. Makanya ada istilah zulhibban tasdaqu. Ente kunjungi jarang-jarang, maka akan bertambah rasa rindu, rasa cinta dan yang lain. Ya. Makanya jangan setiap hari. Kecuali kalau ente kuat, tidak apa-apa. Kapan suami mati? Udah selesai, iddahnya 4 bulan 10 hari, udah selesai. Pas kita minta masa dia udah selesai, maka baru kita boleh nikah. Perempuan yang ditinggal mati suaminya. Terus kalau seandainya dia dicerai, dia dicerai. Belum. Ada satu lagi pembahasan. Di anna iddatal wafati tanqadi bi wadil hamli in kanat hamilan wa bi arba'ati ashhur wa ashrati ayyamin lil hurrati in kanat hamilan wa shahrayn wa khamsati ayyamin lil amat. Sekali kita bahas iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya itu ada tiga. Kalau seandainya perempuan itu bukan orang hamil, maka iddahnya dia 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan tersebut ketika suaminya mati keadaan dia hamil, maka iddahnya dia itu sampai dia melahirkan. Jadi misalnya dia baru tahu dia hamil. Orang kalau baru tahu hamil periksa ke dokter, biasanya usia kandungannya itu 3 minggu, 1 bulan. Biasanya kan dihitung dari terakhir dia head. Tahu pas dia ngasih tahu suaminya dia hamil, suaminya kaget rasa jantung. Dia nggak mau intinya
Iddahnya sampai kapan? Iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Berarti dia harus 9 bulan. Atau dia iddahnya sampai 8 bulan. Itu, tapi dia lahir. Oh, tapi misalnya dia udah nunggu hari, dia udah 9 bulan 10 hari. Pas dia udah di rumah sakit bukaan 10, suaminya meninggal. Setengah jam dari itu anak lahir. Gimana iddahnya? Selesai. Iddahnya selesai. Karena iddahnya orang yang hamil adalah sampai dia melahirkan. Batasnya terserah. Misalnya ada dia udah di rumah sakit, udah bukaan, lalu suaminya meninggal, dia dengar suaminya meninggal langsung lahir. Udah selesai. Iddahnya selesai. Gitu. Itu bagi orang yang hamil. Dan ada juga kan kalau zaman dulu ada namanya budak ya, budak sahaya. Budak itu masa iddahnya dia setengah daripada masa iddahnya orang merdeka. Kalau masa iddahnya orang merdeka itu 4 bulan 10 hari, maka setengah daripada sebulan dan 4 bulan 10 hari berarti 2 bulan 5 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Setengahnya berapa adalah? 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. Berarti iddahnya 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. Jadi ini dulu. Nah, ketika suaminya mati, kapan suaminya mati? Nah, ini masa iddahnya. Kemudian kita bisa. Kemudian kalau seandainya wa ikana zawju talaqaha fayanzur sighatat talaq. Kemudian kalau suaminya enggak mati tapi suaminya nyeraikan dia, maka apa yang pertama kali kita lihat? Pertama kali yang kita perhatikan, yang kita tanyakan, cara suami menceraikannya seperti apa? Seperti apa? Dia ngomongnya seperti apa? Aku ceraikan kamu, atau seperti apa? Sekali, 2 kali, atau apa? Itu yang harus kita cari dulu. Wa yabhasu tamaman bahsi an sihhatihi wa nufudhihi, dan kita cari sesempurnanya kita dari bagaimana apakah yang sudah disebutkan suaminya itu sah dan terlaksana atau belum. Itu dulu. Wa hal huwa khutbiyyun aw raj'i, dan tolaknya itu apakah tolak khulu? Khulu ini kalau bahasa Indonesia kita apa khulu ini? Tebus sayang bahasanya. Khulu, tebus sayang. Apakah dia khulu? Atau apakah dia tadi tolak raj'i? Tolak raj'i itu masih diharapkan kembali ya, bukan tolak yang sudah 3. Wa hal dakhala bi hadzam al-awwal awwal, dan suami dia yang pertama sudah pernah menyetujui dia atau belum? Itu ditanya juga. Wa idza dakhala biha, apabila suami tersebut sudah menyetubuhi perempuan tersebut, maka ditanya lagi, falyas'al 'anil qidai iddatiha, ditanya iddah ini kapan selesai. Apakah dia termasuk orang yang iddahnya sesuai dengan siklus haid ataupun sesuai dengan syarat? Jadi orang iddah ini perlu diingat lagi.
Orang iddah itu berarti iddah perempuan itu ada 3 cara. Nah, iddah perempuan itu ada 3. Ada iddahnya orang mati. Ya. Ada iddahnya orang yang haid. Dan juga ada iddahnya orang yang anak kecil yang belum haid. Atau bisa dibilang perempuan yang Aisyah, monopos. Ya. Penyelesaian iddah kepada perempuan tahapnya ada 3. Kita udah bahas, kalau seandainya orang mati, cara iddahnya seperti ini. Kalau dia hamil seperti ini, kalau dia hamil dalam 10 hari, kalau dia budak 2 bulan 5 hari, selesai. Kalau seandainya dia adalah orang yang haid, maka iddahnya dia tergantung pada waktu ketika suaminya dia. Kalau suaminya dia nyeraikan pada saat dia suci, maka terhitung haid tersebut 3 kali suci berarti. Misalnya suaminya nyeraikan dia pada saat suci, hitung suci, habis suci haid, habis haid suci, habis suci haid, habis haid suci, 3 kali suci. Udah 3 kali suci habis, ketika dia haid lagi, iddah dia udah selesai. Tapi kalau seandainya suami dia nyeraikan dia ketika dia haid, dihitung dari dia haid 3 kali haid suci, haid suci, haid suci, habis itu haid lagi, di sini baru selesai. Makanya suami yang menceraikan istri pada saat haid hukumnya haram. Suami yang menceraikan istrinya pada saat haid hukumnya haram, walaupun cerainya itu sah, tolaknya itu sah, tapi haram. Kesian perempuan lebih lama. Coba nanti lihat, orang kalau seandainya diceraikan pada waktu masa haid, pertama dia haid. Taruhlah bilang minimal perempuan kalau haid dia berapa? 7 hari minimal. Oh, kalau minimal 1 hari kemarin, tapi lumrahnya perempuan haid itu biasanya kan 7 hari. Haid, habis haid suci. Suci kalau kita hitung dalam waktu 1 bulan, misalnya kita hitung dari tanggal 1 sampai 30, ya. Jadi 1 sampai 7 seminggu dia haid. Dia suci 23 hari. Habis itu dia haid lagi 7 hari. Habis itu dia suci lagi 23 hari. Taruhlah kita hitung cara ini aja. Habis itu habis suci haid lagi nih. Haid lagi 7 hari. Habis itu suci 23 hari. Habis itu baru haid. Nah, ketika dia haid yang di sini lah baru dia dikatakan sudah selesai iddah. Berarti dia harus 90 hari. Dia harus selesaikan dia punya masa iddah. Tapi kalau kita ceraikan istri kita dalam masa dia suci, maka suci, haid, suci, haid, suci, udah. Ketika dia haid di sini selesai. Kan beda tuh. Suci, haid, suci, haid, suci. 5. Kalau ini haid, suci, haid, suci, haid, suci. Jadi masa dia lebih lama. Makanya kita dianjurkan kalau memang harus ceraikanlah istri pada saat dia suci. Paling cepat selesai orang iddah di dalam mazhab kita itu 32 hari paling cepat. Jadi
kalau ditanya paling cepat masa iddah selesai kapan? 2 hari paling cepat. Misalnya, bagaimana hitungannya? Misalnya ada orang ceraikan istrinya, dia bilang sama istrinya, anak udah bosan sama ente, anak mau ceraikan ente. Cerai. Dan dia ceraikan istrinya waktu itu pada saat suci. Istrinya dengar kabar suaminya nyeraiin dia, kaget, akhirnya keluarlah darah head langsung pada saat itu. Langsung pada saat itu ketika suaminya sudah mengatakan dia diceraikan, gak lama 5 menit head ininya, gak lama 5 menit suci, yang walaupun sebentar ini waktunya 5 menit misalnya, dihitung atau tidak? Dihitung. Sudah selesai, suci pertama sudah selesai, dihitunglah, habis itu head. Perempuan ini masa headnya dia kebiasaan cuma 1 hari, headnya cuma 1 hari, dihitung head 1 hari. Habis head 1 hari suci lagi, suci. Orang perempuan suci paling minimal itu 15 hari. Suci dia 15 hari. Habis itu dia head lagi. Headnya 1 hari. Habis head 1 hari suci lagi. 15 hari. Selesai, hitung coba. 1 tambah 15 16. 1 tambah 15 16 dikali 2 32 hari. Itu perempuan paling cepat iddahnya di mazhab kita 32 hari. Ya, 32 hari. Udah selesai. Ya. Kalau sudah, wabil jumlah malayan mengilahu an yubashir al-adda hatta yatahaqqaq khuluquha anil nikah wal iddah wa sa'iril mawani. Dan secara global apa yang sudah kita pelajari, apa intinya? Intinya bahwasannya bagi orang yang terjun langsung di dalam akad nikah, dia harus betul-betul teliti dan mentahqiq bahwasannya perempuan ini memang sepi dari pernikahan dan dari iddah. Dia memang nggak ada pernikahan, dia nggak ada iddah yang harus dia lalui, dan apapun hal-hal yang mencegah dia untuk tidak dikatakan sah dalam menikah. Wa yustaratu li sihhati nikahi daini bi buluha wa istiqlamuha, Allah Subhanahu wa taala kami sendiri. Atau kira-kira ada yang bertanya atau tidak, silakan. Tolak khuluk itu misalnya ente bilang sama si jangan ente ya. Orang lain si A bilang sama istrinya, ente mau nggak? Ente kasih anak duit 1 juta. Kalau ente kasih duit ke anak 1 juta, anak dari kan ente. Suami ente bilang gitu. Atau suami dia udah nawarkan ke suaminya, mana minta tadi, suaminya nggak mau. Udahlah, anak punya duit 1 juta nih. Dia titip mereka anak itu kan benar suruh ada apa pergantian, ada iwat ganti bahwasannya cerainya itu ada duitnya berapa, kan ada di dalam akad nikah itu ada. Ente kalau dia buku nikah itu kan itu yang bikin taklikan di dalam buku nikah itu di akhir kan, kalau suaminya dia nggak mau nafkahin lagi atau apa, maka suaminya rela untuk menceraikan istrinya dibayar dengan uang 10.000. Ya, ada itu di buku nikah ada di buku nikah.
batasan iddah itu ada bab khusus ini yang permulaan. Yang kita pelajari sekarang semuanya masih permulaan. Semuanya nanti ada bab khusus. Nanti kita pelajari. Coba kalau itu dia nanti ada bab khusus. Iddah ada bab khususnya. Al-ihdad perempuan yang ditinggal mati suaminya ada hukumnya. Semuanya dibahas. Insya Allah kita istiqomah sampai tamat ya. Jadi kita gak ketinggalan, kita dapat terus, kita tahu. Terus ada dan itu juga yang bahasa Indonesia itu bagus dibaca-baca di rumah. Itu panduan, itu yang terjemahkan juga. Ada Ustaz Alwi Asgar, itu lulusan Darul Mukhawat Dakwah, kemudian dia ke Darul Mustafa. Dia pintar. Maka itu makanya anak ambil karena dia terjemahin kitab dia, makanya anak beli. Kalau dia terjemahin orang lain mungkin kita dari dulu handphone dan ada dia yang terjemahin bagus. Iya. Memang orang yang pintar kan terjemahannya sudah kualitasnya sudah dijamin. Makanya kalau itu mau baca di rumah, tidak apa-apa baca. Dia Betul, yang perempuan ada yang mau bertanya nggak? Silahkan, perempuan yang mau bertanya. Nanti minggu depan perempuan kalau yang mau nanya itu ini aja apa namanya, siapkan kertas saja, kertas atau malah mungkin punya pertanyaan belum mampu untuk bertanya, malu atau apa, ditulis, sudah ditulis, diserahkan nanti minggu depan kita bahas. Nah, apa? Ini misalnya kita punya mas kawin kan, kalau kita ada bapak, bolehkah si bapak itu meminjam mas kawin kita untuk dibelajar untuk modal ya? Mas kawinnya untuk modal. Ya. Maksud itu mas kawin apa nih? Mas kawin yang sudah dimiliki oleh perempuan tersebut atau mas kawin laki-laki? Mas kawin yang istri. Iya. Kan mas kawin. Ketika ini udah mas kawin, duitnya udah ini serahkan sama misalnya orang rumah ini, maka itu hak orang rumah sudah. Haknya orang rumah ini dan ini nggak dapat lagi dan duit itu udah. Terserah kalau misalnya orang rumah ini izinkan, nggak apa-apa, gitu. Ya, kalau orang rumah izinkan nggak apa-apa. Bahkan terkadang uang mas kawin yang dari apa namanya modal apa dari mas kawin itu kadang lebih berkah. Ya, ada beberapa orang juga yang dia apa memulai modal dia kerja itu dari mas kawin. Ya, ada di mana? Ya Allah, kalau di Jawa Timur ini habis Madiun ini ada bukan Majalengka, setelah Majalengka di Jawa Tengah ada apa namanya? Jawa Timur, bukan Maja, Mojokerto. Mojokerto itu ada kiai namanya Kiai Mahfud Syobali. Kiai Mahfud Syobali itu dia murid termasuk murid pertamanya juga, murid pertamanya Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tapi orang-orang Jawa itu kan sebelum dia keluar itu memang mereka sudah pintar banget di Indonesia. Ya, di Indonesia itu mereka sudah pintar. Jadi dia apa namanya mondok di Indonesia, habis itu 3 tahun ke Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ya. Habis itu dia nikah. Dia bilang, dia itu tidak punya apa-apa. Yang dia punya itu apa? Mas kawin istrinya. Kalau tidak salah mas kawinnya juga paling 10.000 zaman dulu dia bilang. Nah anak itu mulai modal untuk apa namanya untuk berdagang itu dari duit mas kawin istri anak. Dari duit mas kawin istri anak akhirnya dia itu dari duit itu sampai dia punya restoran, 20 restoran.
bohong. Kenapa? Karena Anda lihat mata kepala sendiri. Anak ini di sana murid kesayangannya dia. Anak kalau mau apa-apa dikasih, dia punya mobil 20-an. Alphard itu, Anda pernah naik mobilnya? Ada mobil apa ya? Hummer kan? Hummer. Itu gak ada yang naik mobilnya kecuali Habib. Ya. Anda di situ ngantri 2 bulan itu diajak sama dia naik mobil itu. Ya. Anda mau izin mau ke Surabaya, ini Beb, atau mau mobil yang mana? Masya Allah kan? Pakai Tesla. Itu sering kita diajak sama dia keliling restoran-restoran dia itu. Ayam ikan dia ada, restoran-restoran makanan. Dan dia ngomong, anak ini kawin, buka bisnis ini, modal dari mas kawin ini. Yang pertama, dia punya bini 4. Dia punya bini 4, tinggal satu rumah. Kalau kita tanya, kita manggilnya Abi. Kamar Abi mana? Tidak ada kamar. Dia nggak ada kamar. Dia kalau lagi kita belajar sama dia pagi-pagi belajar sama dia, bahasa kalau Jawa itu kan Sologan. Baca kita Fathul Qorib Sologan, pakai nahu tapi bahasa Jawa. Kalau dia bahasa Indonesia tapi Sologan, tiap pagi kita Sologan sama dia. Dia kita nggak lupa. Tanya kamarnya mana? Nggak ada. Tapi samping dia isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat. Semua ada. Yang bangunin anak subuh, sholat subuh, dia bangunin sholat subuh itu bini dia kedua. Kalau dia bangunin Habib, bangun subuh, umat nunggu. Kalau dia bangunin Gus, beda lagi Gus, bangun Gus. Itu. Dengan kita semua isi pertama bulan tugas, isi bulan tugas, 3 bulan tugas, 4 bulan tugas. Nah dia bisa kayak gitu. Pertama memang dia orang berilmu, ya. Tapi salah satu daripada ceritanya dia, bisnisnya dia itu tadi dia mulai dengan mas kawin bini dia. Ya, dia mulai dengan mas kawin bini dia dan dia itu pernah jadi gurunya anak punya umi. Karena dia pernah ngajar di Ponpes Aryan Palembang. Dia ngajar di Ponpes Aryan Palembang dan dia gurunya anak punya umi. Makanya ketika anak datang ke sana dia udah tahu, dia udah kenal dan dia senang. Oh, berarti nyambung, kata dia nyambung. Itu Kiai Mahfuz Jawabari. Kiai Mahfuz Jawabari dia punya istri pertama itu meninggal. Meninggal, istri pertama dia meninggal hari Selasa misalnya. Hari ini dia ngumpulin istrinya, besoknya dia meninggal. Kiai Mahfuz udah meninggal orangnya baru. Tahun kemarin atau 2 tahun kemarin meninggal. Tahun kemarin baru meninggal. Istrinya meninggal hari ini yang pertama. Besoknya dia nyusul meninggal. Ya mungkin tadi kalau dia udah kali ini udah dia sama istri pertama kelihatan dari bulan. Kalau masalah kita emang nggak bisa dibuktiin ya. Adil di dalam nikah itu bukan adil dalam masalah hati, bukan, tapi adil dalam materi, adil di dalam hak perempuan. Tapi bukan adil masalah hati. Nabi saja masalah hati nggak bisa adil apalagi nikah. Jadi yang penting hak perempuan dipenuhi, masalah hati itu urusannya laki-laki. Sama-sama. Ya